I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day we're... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai akuntansi kredit yang diberikan dan akuntansi jasa lainnya. Di sini saya Linda Sitorojani akan memulai menjelaskan dari akuntansi kredit yang diberikan. Yang pertama, jenis-jenis kredit. Jenis kredit menurut bentuknya terdiri dari dua bagian, yaitu kredit rekening koran dan installment loan. Pada kredit rekening koran, debitur diberi hak untuk menarik dana dari rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang telah ditetapkan oleh bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debit atau outstanding kredit atau dengan nilai rata-rata baki debit setiap bulannya. Yang kedua, installment loan. Pada kredit ini, kredit angsuran yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dan debitur dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit installment loan, angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun, sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit. Selanjutnya itu jenis kredit menurut jangka waktunya. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Biasanya digunakan untuk pembayaran bahan baku, upah karyawan, dan kewajiban pendek perusahaan. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Contohnya, kredit untuk pertanian untuk perkebunan, kredit peternakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Contohnya kredit perumahan, kredit kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya, pembungaan kredit. Yang pertama, effective rate atau pembayaran anuitas, yaitu sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap. Nominal angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok akan meningkat. Angsuran pokok dan bunga bila dijumlah setiap periode sama besarnya. Selanjutnya, anuitas pembayaran pada akhir periode angsuran atau post numerando, yaitu kredit dengan angsuran post numerando umumnya untuk kredit tunai atau kredit yang direalisasikan dalam bentuk uang tunai. Contohnya kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit pegawai. Rumus untuk menghitung anuitas yaitu M dikali I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N, di mana Saya Muhammad Riam Pratama. Saya di sini akan menjelaskan mengenai soal perhitungan angsuran dan bunga disertai dengan pembahasannya. Soalnya tertulis seperti ini. Suatu plafon kredit sudah disetujui dan dicairkan sebesar 200 juta rupiah di tanggal 1 Mei 2006 dengan suku bunga 18% per annum dan dengan jangka waktu 1 tahun atau sama dengan 12 bulan. Yang ditanyakan di sini adalah berapa besar angsuran yang harus dibayar debitur setiap bulannya. Oke, jadi pembahasannya seperti ini. Untuk menghitung pertama angsurannya yaitu dengan menggunakan rumus A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang 1 plus I pangkat min N. Di sini diasumsikan M itu sama dengan jumlah pinjaman yaitu 200 juta, lalu I sama dengan suku bunga 18% per annum yaitu 18%. Jika kita mencari bunga per bulannya itu berarti 18% dibagi 12 sama dengan 0,015. N di sini yaitu berapa bulannya, yaitu tadi 1 tahun sama dengan 12 bulan, berarti N nya sama dengan 12. Untuk menghitungnya berarti
angsurannya itu A sama dengan 200 juta dikali 0,015 per 1 dikali 1 plus 0,015 dipangkat min 12. Nah, hasilnya itu sama dengan 18.335.998,59. Selanjutnya, untuk menghitung angsuran pokok pertamanya, itu menggunakan rumus A1 atau angsuran 1 sama dengan A besar itu anuitas artinya per 1 tambah I dipangkat N. Nah, asumsinya yang seperti tadi juga, I-nya itu sama dengan bunga, N-nya sama dengan banyaknya bulan, yaitu 12. Nah, di sini dihitung berarti karena A-nya itu tadi 18.335.998,59, jadi di sini kita pakai angka itu, lalu dibagi dengan 1 plus 0,15 dipangkat 12, jadi hasilnya 15.335.998,59 rupiah. Selanjutnya, untuk menghitung angsuran pokok ke N, itu artinya kita menghitung angsuran pokok ke berapa. Jadi kita misalnya mau mengetahui angsuran kedua itu berapa. Di sini menggunakan rumus AN, itu maksudnya A angsuran keberapa yang mau dicari, sama dengan A1 dikali 1 plus I pangkat N-1. Jadi di sini contohnya itu mencari angsuran yang kedua. Jadi menggunakan A2 sama dengan A1 dikali 1 plus I pangkat 2 min 1. Nah, di sini berarti 15.335.998,059 dikali 1 plus 0,15 pangkat 2 min 1 sama dengan 15.566.038,57. Jadi untuk angsuran 2 itu hasilnya seperti itu, dan untuk angsuran ketiga itu caranya sama seperti angsuran kedua, hanya tinggal mengganti N-nya aja. Misalnya kalau angsuran ketiga berarti N-nya kita ganti 3. Nah, selanjutnya untuk menghitung bunga ke N, atau artinya bunga ke bulan keberapa yang mau kita cari, itu menggunakan rumus BN sama dengan A besar itu anuitas yang tadi dikurang AN, maksudnya itu angsuran keberapa. Jadi misalnya kita cari bunga pada angsuran pertama yaitu B1 sama dengan A anuitas A besar dikurang A1 sama dengan 18.335.998,59 dikurang 15.335.998,59. Jadi hasilnya sama dengan 3 juta. Kemudian untuk bunga bulan keduanya juga sama seperti itu, nanti angsurannya tinggal diganti angsuran kedua. Selanjutnya untuk menghitung sisa pinjaman pada akhir tahun, di sini menggunakan rumusnya SN sama dengan BN plus 1 dibagi I. Jadi di sini sama dengan S1 atau sama dengan sisa pinjaman akhir sama dengan 2.769.960,02 dibagi 0,015 sama dengan 184.664,001,4. Jadi tinggal di kita menggunakan angka-angka sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini nanti akan dimasukkan ke tabel-tabel angsuran seperti ini. Di sini ada ada kolom bulan, pokok pinjaman, cicilan pokok, cicilan bunga, angsuran per bulan, dan saldo pokok. Nah, bulan ini berarti menunjukkan bulan keberapa atau angsuran keberapa pada tanggal keberapa kita akan membayarnya. Selanjutnya untuk di kolom pinjaman itu berarti pinjaman awalnya diisi di situ 200 juta, lalu nanti dikurangi dengan cicilan pokoknya, sehingga nanti saldonya akan berkurang selama beberapa bulan nanti. Kemudian di cicilan pokok itu diisi dengan cicilan pokok yang tadi sudah dihitung, yang tadi rumusnya A1. Kemudian cicilan bunga itu diisi dengan nominal bunga yang tadi rumusnya dengan menggunakan B1 itu. Kemudian angsuran per bulan itu bisa diisi menggunakan rumus yang A besar itu anuitas, atau bisa dicari dengan
menggunakan cicilan pokok ditambah cicilan bunga. Lalu untuk saldo pokok nanti tinggal dikurangi dari pokok pinjaman dikurangi dengan angsuran per bulan. Nah, sehingga pada akhir periode nanti atau akhir pinjaman nanti saldonya akan 0. Oke, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Halo pemirsa, selanjutnya saya Muhammad Saiful Islamuddin. Di sini saya coba menjelaskan angsuran kredit. Angsuran kredit setiap awal bulan atau kredit number ANDO. Ya, kredit ini biasanya untuk kredit non tunai seperti kredit pemilikan rumah atau KPR dan kredit pemilikan mobil atau KPM. Rumusnya A sama dengan M per kurung buka 1 dikurangi kurung buka 1 plus I kurung tutup kuadrat N ya, kuadrat min N ditambah 1 per I kurung tutup plus 1 dengan keterangan A sama dengan ambita, M sama dengan nilai kredit, I sama dengan tingkat suku bunga, dan N sama dengan jangka waktu kredit bulan. Adapun sliding rate adalah angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama pada setiap angsuran, sedangkan bunga diperhitungkan menurun sejalan dengan berkurangnya sisa kredit. Rumus untuk menentukan angsuran atau cicilan pokok N sama dengan A sama dengan M per N. Rumus untuk menentukan angsuran bunga B1 sama dengan M dikali 1. B1 sama dengan M dikali I. B2 sama dengan berupa M dikurangi A kurung tutup dikali I. B3 sama dengan berupa M dikurangi kurung buka A dikali 2 kurung tutup dikali I. Selanjutnya bunga bulan keempat dan lain seterusnya, sehingga BA atau BN sama dengan M dikurangi kurung buka A dikali kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup X atau dikali I. M sama dengan plafon kredit, N sama dengan periode kredit per bulan. Berdasarkan contoh tersebut, yaitu contoh soal plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 200 juta pada tanggal 1 Mei 2006 dengan suku bunga 18% per PA dan dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Di sini berdasarkan contoh tadi, perhitungan bunga dengan metode sliding rate sebagai berikut. A sama dengan M per N atau A sama dengan 200 juta per 12 bulan sama dengan 16,666,67. B1 nya sama dengan 200 juta dikali 0,015. 0,015 ini dari 18%. 18% dibagi 12 bulan sama dengan 3 juta. B1 nya 3 juta. B2 nya sama dengan 200 juta dikurangi 16,666,67 dikali 0,015 sama dengan 2.250.000. Seperti itu. Di sini ada daftar angsuran
dengan metode sliding rate. Ada angsuran ke-1 bulan dari tanggal 1 bulan Mei 2006, pokok pinjaman sebesar 200 juta pada angsuran pertama. Cicilan pokoknya adalah 667. Itu dari hasil cicilan sama dengan M/N. Itu ya cicilan angsuran pertama. Cicilan bunga yang pertama sebesar cicilan bunga pertama, angsuran pertama 3 juta. Angsuran per bulan sini ada 666 dan saldo pokoknya 333,33. Nah, seperti itu. Adapun bulan kedua yaitu bulan Juni 2006, pokok pinjamannya 18,333 diambil dari saldo pokok bulan pertama, dimasukkan kolom pokok pinjaman bulan kedua. Selanjutnya cicilan pokok itu sama nilainya 16,666,667. Cicilan bunga pada angsuran kedua yaitu besar 2.750.000 dengan menggunakan rumus P2 sama dengan 200 juta dikurangi 666,67 dikali 0,615, hasilnya adalah 2.750.000. Berarti di sini selisihnya adalah 250.000. Ya, itu sama juga. Ke bawahnya tinggal dikurangi 250.000 sampai bulan ke-12. Angsuran cicilan. Sini ada kolom angsuran per bulan. Setelah cicilan bunga ada angsuran per bulan. Angsuran per bulan, cara penghitungannya untuk angsuran kedua adalah nilainya 19,416,67. Dari mana itu? Dari pengurangan 250.000 juga kan. 19,666,667 dikurangi 250.000, hasilnya adalah 19,416,666. 19,416,667 untuk angsuran kedua. Selanjutnya terus sampai ke angsuran ke-12 sama dikurangi 250.000. Total dari angsuran per bulan adalah 219.500.000. Saldo pokok angsuran kedua adalah 16,666,667. Dari mana hasil 0,7 yang apa? Dari mana hasil saldo pokok angsuran kedua sampai saldo pokok angsuran ke-12 itu nilainya dari pengurangan antara pokok pinjaman dikurangi cicilan pokok. Selanjutnya saldo pokok yang angsuran kedua disimpan di kolom
angsuran ketiga sampai seterusnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediawan, dan untuk pembahasan saat ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan bunga dalam operasi perbankan dengan metode flat rate atau suku bunga rata. Perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan juga nominal kreditnya. Apabila menggunakan flat rate, umumnya akan menentukan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan menggunakan effective rate atau sliding rate. Untuk rumusnya sendiri, untuk menghitung angsuran pokok ataupun bunga, yaitu M ditambah buka kurung M dikali I dikali dengan T tutup kurung per M. Untuk MNE sendiri di sini adalah untuk pinjamannya atau plafon kredit. Untuk I adalah bunga tingkat suku bunga dalam persen, T adalah jangka waktu dalam tahun, dan N adalah jumlah bulan angsuran selama kredit. Dan untuk menerapkan dari rumus tersebut, saya sudah ada satu contoh soal, di mana contoh soalnya berbunyi seperti ini. Plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 200 juta rupiah pada tanggal 1 Mei 2006 dengan suku bunga 8% per annum dan dengan bunga jangka waktunya 1 tahun atau 12 bulan. Maka untuk perhitungan flat rate-nya sebagai berikut, teman-teman. Angsuran pokok bunga dari yang 200 juta rupiah untuk plafon kredit ditambah buka kurung 200 juta dikali I-nya tadi adalah 8% dan dikali 1 dan tutup kurung dibagi per 12. Untuk totalnya menjadi 19.666.666 rupiah. Dan untuk menghitung angsuran per bulannya, teman-teman, dari nominal 200 juta rupiah tadi dibagi dengan bulannya, yaitu 12 bulan. Jadi mendapatkan hasil di 16.666.666 rupiah. Dan untuk menghitung angsuran bunga per bulan dari nominal dari 200 juta rupiah dikali 18% dikali 1 per 12 mendapatkan 3 juta rupiah dalam 1 bulan. Itu tadi adalah untuk perhitungan bunga dengan flat rate. Jadi untuk angsuran per pokoknya itu 19.666.666 rupiah. Untuk terdiri dari angsuran pokok bulanan yaitu 16.666.666 rupiah dan bunga per bulan di angka 3 juta rupiah, teman-teman. Untuk perhitungan tadi adalah untuk menggunakan metode flat rate, dan jika dilihat tabel berikutnya, ini adalah tabel angsuran dengan metode flat rate dari nominal 200 juta rupiah sampai dari cicilan pertama hingga cicilan terakhir. Jika teman-teman bisa lihat di gambar berikut, itu nominal pertama angsuran bisa dilihat cicilan pokoknya tetap sama dari bulan pertama hingga akhir 16.666.666 rupiah, dan untuk bunga bulanan juga sama 3 juta rupiah dari awal hingga akhir. Dan metode yang kedua ataupun metode pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai akuntansi pengkreditan. Sesuai dengan pengertian kredit, yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan peminjam, minjam-peminjam. Ini berarti perlu adanya akad ataupun perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini mengikat antara bank dan juga debitur. Pengikatan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi bank, pengingat diri dalam perjanjian kredit berarti sebuah komitmen memberikan kredit kepada debitur. Sekian. Saya Nur Ayu Tafia, ingin menjelaskan mengenai pembungaan kredit. Di sini nanti ada untuk contoh soalnya. Saya akan langsung lanjut untuk ke perhitungan biaya angsuran kreditnya beserta nanti dengan jurnalnya. Rumus untuk menghitung besarnya angsuran yaitu adalah A sama dengan M per N. A yaitu adalah anuitas, M adalah nilai kredit, dan N adalah jangka waktu kredit. Di sini untuk nilai besarnya angsuran yaitu adalah 150 juta dengan jangka waktu 12 bulan. Yaitu adalah untuk mencari anuitas adalah A sama dengan M per N, MN. Jadi 150 juta dibagi 12 yaitu adalah hasilnya 12.500.000. Selanjutnya untuk mencari I atau tingkat suku bunga, yaitu rumusnya adalah 24 per jangka waktunya tadi adalah 12 sama dengan 0,02.
Untuk menghitung angsuran bunga pertama yaitu adalah rumusnya B1 sama dengan M kali 1. Adalah M-nya tadi 150 juta dikali 0,02 hasilnya adalah 3 juta. Jadi cicilan bunga pertama pada bulan pertama yaitu sebesar 3 juta. Sedangkan cicilan pokoknya tadi yaitu adalah besarnya anuitas sebesar 12.500 ditambah dengan cicilan bunga tadi sebesar 3 juta. Jadi cicilan angsuran untuk biaya bulan pertama yaitu adalah 12.500 ditambah 3 juta sebesar 15.500. Sedangkan untuk angsuran bulan kedua rumusnya adalah B2 sama dengan M dikurangi A terlebih dahulu, selanjutnya dikali I. Jadi adalah 150 juta dikurangi 12.500 dikali 0,02. Jadi untuk cicilan bunga yang bulan kedua sebesar 2.750.000, sedangkan cicilan pokoknya tetap yaitu 12.500. Bunga untuk di bulan kedua yaitu sebesar 15.250.000. Sedangkan saldo pokok tadi itu adalah untuk yang pinjaman pertama itu adalah 150 juta dikurangi dengan angsuran bunga pertama yaitu 15.500 menjadi 137.500 dikurangi lagi untuk di angsuran bunga bulan kedua sebesar 15.250.000 menjadi 125 juta. Untuk menghitung biaya besaran bunga ketiga, bulan ketiga itu adalah rumusnya sama dengan M dikurangin A dikali dalam kurung N kurangin 1 dikali I. Itu adalah 150 juta dikurangi 12.500 dikali, tadi kan N-nya itu untuk menghitung bulan ketiga, jadi 3 dikurangin 1 dikali 0,02 menjadi 150 juta dikurangi terlebih dahulu 12.500 dikali 2 25 juta dikali dalam kurung 0,02 menjadi 2.500. Untuk menghitung biaya angsuran bunga keempat sampai dengan bunga menyesuaikan dengan bulannya. Sampai dengan nanti di bulan ketiga ke bulan ke-12 nanti menjadi saldo pokoknya nanti menjadi 0 karena tadi 150 juta sudah dikurangi dengan angsuran biaya per bulannya, sehingga untuk ke bulan 12 tinggal membayar angsuran per bulan yaitu sebesar 12.750.000. Selanjutnya untuk jurnalnya, jurnal pada tanggal 1 bulan April 2006 untuk kredit yang diberikan itu ada di debit sebesar 150 juta. Sedangkan untuk di kreditnya yaitu adalah rekening cabang Solo dan juga untuk Giro Nugroho untuk di kredit untuk di rekening cabang Solo sebesar 80 juta. Itu selanjutnya untuk di kredit Giro Nugroho sebesar 30 juta, provisi dan komisi sebesar 1 juta, persediaan biaya materai 12.000, biaya notaris dan PPAT 300.000, pendapatan administrasi 150.000 ada di kredit, persediaan barang cetakan 20.000 ada di kredit, premi asuransi kredit ada di kredit sebesar 250.000 dan kredit ada di kas ada di kredit sebesar 38.268.000. Untuk di jurnal di tanggal 1 bulan Mei 2006 yaitu adalah debit Giro Nugroho sebesar 15.500.000 yaitu adalah angsuran bunga pertamanya, dan juga untuk kredit yang diberikan sebesar 12.500.000 itu adalah anuitas, dan kredit di pendapatan bunga kredit sebesar 3 juta. Untuk selanjutnya untuk di bulan 1 Juni 2006 untuk debit di Giro Nugroho sebesar 15.250.000. Di kredit untuk yang diberikan sebesar 12.500.000 dan pendapatan bunga kredit 2.750.000. Berikut seterusnya sampai dengan cicilan di tanggal 1 April 2007. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nur Fauzia, saya akan membahas tentang kredit sindikasi. Kredit sindikasi sering disebut dengan pembiayaan bersama. Kerjasama pembiayaan ini melibatkan beberapa bank yang mempunyai komitmen bersama untuk membiayai proyek tertentu. Hubungan kerjasama yang horizontal ini ditunjukkan melalui penyertaan pembiayaan tiap-tiap bank pada proyek tersebut.
Ciri-ciri kredit sindikasi yaitu yang pertama, melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank. Yang kedua, mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta. Yang ketiga, hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta. Yang keempat, kerjasama ini diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta. Contohnya, untuk membiayai proyek PT Bima, Bank A menjalin kerjasama dengan Bank B, Bank C, dan Bank D. Bank A ditunjuk selaku bank koordinator. Nilai pembiayaan yang diberikan adalah senilai 3 miliar rupiah. Jangka waktu 1 tahun untuk merealisasikan kredit sindikasi ini. Bank peserta harus melimpahkan dananya terlebih dahulu ke bank koordinator Bank A. Dana yang dilimpahkan oleh Bank A senilai 1 miliar 200 juta dengan tingkat suku bunga 18%. Bank B 300 juta dengan tingkat suku bunga 20%. Bank C 600 juta, tingkat suku bunga 21%. Bank D 900 juta, tingkat suku bunga 19%. Untuk menentukan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada debitur dapat dihitung sebagai berikut. Bank A melimpahkan dananya senilai 1 miliar 200 juta dengan bobot 0,4%. Yang suku bunganya adalah 18%. Untuk mencari suku bunga tertimbang adalah dengan cara 0,4 dikalikan dengan 18%. Hasilnya adalah 7,2%. Kemudian Bank B, suku bunga tertimbangnya 2%. Bank C 4,2% dan Bank D 5,7%. Kemudian jumlah dari suku bunga tertimbang adalah 19,1%. Dengan memperhatikan perhitungan tersebut, suku bunga kredit yang dibebankan kepada debitur adalah sebesar 19,1%. Tingkat suku bunga ini kemudian menjadi dasar untuk menentukan nilai angsuran pokok dan bunga serta distribusinya bagi masing-masing bank peserta. Kemudian tanggal 31 Maret 2006, bank mengenakan biaya provisi dan administrasi sebesar 5 juta rupiah dan biaya asuransi 12 juta rupiah. Bunga sliding rate untuk jangka waktu 1 tahun diangsur setiap akhir bulan. Maka pencatatan di Bank A pada tanggal 31 Maret 2006 adalah sebagai berikut. Rekening debit kredit yang diberikan senilai 3 miliar. Kemudian pada kredit giro PT Bima 2 miliar 983 juta. Pendapatan provisi dan administrasi senilai 5 juta. Premi asuransi kredit senilai 12 juta. Dari mana 2 miliar 298,3 juta ini? Yaitu dari 3 miliar dikurangi biaya administrasi 5 juta rupiah dan biaya asuransi 12 juta rupiah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai kredit sindikasi. Teman-teman bisa dilihat di sini contoh dari soalnya, terusan contoh dari soalnya, yaitu jika tanggal 1 April 2006 dilimpahkan ke perusahaan asuransi PT Askrindo, maka perhitungan alokasi pokok kredit dan angsuran bunganya ada sebagai berikut. Teman-teman bisa dilihat debitnya apa aja, kemudian kreditnya apa aja. Ya, agar mempersingkat waktu, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perhitungan bunga kredit sindikasi dengan metode sliding rate. Ya, teman-teman di sini ada M itu adalah jumlah pinjaman yang diberikan, total jumlah pinjaman yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada I, yaitu bobot bunga, itu sekitar 19,1%, dibagi 12 sama dengan 0,01591666. Kemudian selanjutnya N itu adalah jumlah bulan masa kredit. Selanjutnya ada A di situ, kemudian di situ ada A jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan N atau jumlah bulan masa kredit. Jadi artinya 3 miliar rupiah dibagi 12 sama dengan 250 juta per bulan. Untuk menghitung angsuran bunganya, bunga pertama yaitu sebagai berikut. Ada B sama dengan M dikali I, kemudian sama dengan 3 miliar rupiah dikali 0,01591691666 sama dengan 47.750.000. Oke. Selanjutnya untuk B2, rumusnya bisa dilihat. Kemudian B2 itu untuk menghitung jumlah bunga kedua. Kemudian B3 itu jumlah bunga ketiga. Intinya ketika
jumlah bunga keempat dan kelima itu, misalkan jumlah bunga bulan keempat itu dikali 3, jumlah bunga kelima itu dikali 3. Itu teman-teman bisa diganti aja rumusnya. Oke, daftar angsuran pokok dan bunga kredit sindikasi dengan metode sliding rate, teman-teman bisa dilihat bulan pertama angsuran bulan pertama, kedua sampai ke-12 bisa dilihat di samping. Oke. Selanjutnya, perhitungan alokasi pokok kredit dengan bunga bulan ke-1 atau cicilan 1. Teman-teman bisa dilihat di samping. Di situ ada peserta bank A, B, C, dan D. Kemudian ada bobot bunganya, ada 0,4, 0,1, 0,2, 0,3. Nah, di situ teman-teman bisa dilihat jumlah bunga yang akan alokasi bunga yang akan didapatkan oleh masing-masing bank pemberi modal. Kemudian ada angsuran totalnya berapa, ya bisa dilihat. Selanjutnya, pencatatan alokasi angsuran bunga pokok kredit sindikasi bulan ke-1 di bank, bisa dilihat bank mencatat pada tanggal 30 bulan 4 2006 bisa dilihat. Kemudian perhitungan alokasi pokok kredit dan bunga kedua, teman-teman bisa lihat. Oke. Selanjutnya, pencatatan alokasi angsuran bunga dan pokok kredit sindikasi bulan kedua di bank A. Nah, dilihat. Nah, di bank A bisa dilihat pada tanggal 31 bulan 5 2006 bisa dilihat debitnya apa aja, kemudian debitnya apa aja, bisa lihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya menjelaskan untuk presentasinya. Untuk lanjutannya, di sini akan saya menjelaskan untuk baik di restrukturasi kredit. Nah, di sini restrukturasi kredit itu adalah upaya yang dilakukan bank dalam suatu kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya. Jadi, di mana suatu bank itu mengasih suatu prosedur agar si debitur atau nasabahnya bisa menjalankan atau mengambil kredit di tempat usahanya. Nah, di sini tuh dia dapat melalui upaya-upayanya seperti contoh penurunan suku bunga, pengurangan tunggangan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, dan pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi selama dia meminjam di banknya itu, si debitur dijelaskan tentang cara pembayarannya, terus pengambilannya kredit kayak gimana, dan suku bunganya, dan perjanjian dan kontraknya. Dan lalu langsung kita lanjutkan kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi jasa lainnya. Di akuntansi jasa lainnya ini terdapat 3 jasa bank umum selain jasa utama bank, selain perantara dalam lalu lintas moneter antara lain. Yang satu payment point, safe deposit box, dan rupiah travels cash quest. Nah, di sini juga ada lagi namanya akuntansi payment point. Nah, di sini payment point itu merupakan salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Namun demikian, rekening ini diberikan pendapatan yang relatif besar. Payment point juga disebut rekening titipan. Sebagai rekening titipan bisa dijadikan sebagai rekening bersyarat, dalam arti sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang memberi amanat. Jadi itu payment point itu kayak seperti dia mau peminjaman di dalam suatu bank itu cuman untuk nominal dan angkanya itu relatif kecil dan tidak terlalu besar. Dan di sini kita akan menjelaskan contoh pencatatan, ada contoh jurnalnya ya, akuntansi payment point. Jadi ada pada tanggal 1 Mei 2012 dia diterima slip gaji atau rekening tagihan dari PLN untuk pelanggannya sebesar 56 juta rupiah. Dan pada tanggal 3 Mei 2012 dia diterima pembayarannya dari pelanggan listrik sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang akuntansi payment point-nya. Di sini ada catatan jurnalnya, ada bukan banknya. Dia tanggal 1 Mei itu kredit RAR warnet titipan PLN dia masuknya di kredit di 56 juta rupiah. Pada tanggal 3 Mei 2012 dia wakatnya itu titipan PLN masuknya ke debit 56 juta rupiah. Dan untuk rekeningnya lagi pada tanggal 3 Mei dia masuk ke kas dan ke rekeningnya titipan PLN. Di debit itu 1.500.000, di kredit juga 1.500.000. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang jurnal yang pada akhir
yang bisa hasil tagihannya dilimpahkan kepada giro atau PLN ya. Maka jurnalnya pada tanggal rekeningnya ini, rekening titipan PLN di debitnya 1.500.000, gironya ke PLN itu ke kreditnya 1.500.000. Pelimpahan dana tersebut sangat tergantung hasil penerimaan pembayaran selama waktu tertentu. Dengan demikian rekening administrasi akan selalu on standing dan menurut jalan dengan besaran tagihan yang masuk. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bekas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Oktaviani. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi Safe Deposit Box. Safe Deposit Box merupakan jasa yang diberikan oleh bank untuk penyimpanan barang-barang berharga atau benda-benda berharga. Safe Deposit Box merupakan transaksi jasa perbankan yang memberikan pendapatan bagi bank, di mana besar kecilnya pendapatan tergantung pada lamanya sewa. Biaya penyimpanan Safe Deposit Box terdiri atas biaya sewa dan setoran jaminan kunci Safe Deposit Box. Contoh soal yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2003, Bank Mitra Niaga Semarang menerima permohonan seorang nasabah bernama Sheika untuk menyimpan barang dan surat berharga miliknya. Untuk itu, dia menyerahkan setoran jaminan sebesar 1.500.000 secara tunai dan membayar sewa diterima di muka sebesar 2.400.000 untuk sewa 6 bulan ke depan atas beban giro Sheika. Masa sewa akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2003. Untuk jurnalnya, Jurnal Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 1 Juli 2003, kas debit 1.500.000, giro Sheika debit 2.400.000, setoran jaminan kunci Safe Deposit Box kredit 1.500.000, pendapatan sewa Safe Deposit Box diterima di muka kredit 2.400.000, dan jurnal pada saat 31 Juli sampai dengan 30 November 2003 adalah pendapatan sewa Safe Deposit Box diterima di muka debit 400.000, pendapatan sewa Safe Deposit Box kredit 400.000. Untuk jurnal selanjutnya, untuk jurnal pada saat jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2003, pendapatan sewa diterima di muka debit 400.000, pendapatan sewa Safe Deposit Box kredit 400.000, setoran jaminan Safe Deposit Box debit 1.500.000, giro Sheika kredit 1.500.000. Bila pada akhir periode ternyata sewa kunci yang dipegang Sheika hilang, maka setoran jaminan tidak akan dikembalikan, namun menjadi hak bank sebagai pengganti kunci yang hilang. Dan jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2003, setoran jaminan Safe Deposit Box debit 1.500.000, inventaris kantor kredit 1.500.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifatul Wulandari, saya akan melanjutkan penjelasannya. Contoh dari pencatatan akuntansi SDB. Apabila seorang penyewa SDB, Tuan Erlan yang telah membayar uang jaminan kunci SDB sebesar 80.000, datang kepada Bank Omega Jakarta dan menyatakan telah menghilangkan kunci SDB setelah menggunakan jasa SDB selama 6 bulan dengan sewa 70.000 setahun. Ia memutuskan untuk tetap memperpanjang SDB selama setahun lagi, tetapi menghendaki volume yang telah besar dengan beban sewa 100.000 per tahun dan uang jaminan 120.000 oleh Bank Mega Jakarta. Diminta untuk menyetorkan kembali uang jaminan SDB dengan jumlah yang sama yang dilakukannya secara tunai, sehingga ayat jurnalnya yaitu sisa sewanya 70.000 dibagi 2, karena 70.000 selama setahun dibagi 2 itu dibagi 6 bulan, jadi 35.000. Sewa baru setahun yang akan datang 100.000, sehingga kekurangan sewa yang akan datang menjadi 65.000. Lalu dijumlahkan setoran jaminan SDB yang baru 120.000, jadi total yang diterima uang tunai adalah 185.000. Jadi jurnalnya adalah debit kas 183.000, setoran jaminan kunci SDB yang lama 80.000, pada setoran jaminan SDB baru 120.000, inventaris kantor 80.000, sewa SDB yang diterima di muka 65.000 pada kredit. Selanjutnya, akuntansi RTC adalah surat berharga yang diterbitkan dalam valuta rupiah
yang cirinya yang aman, terpercaya, praktis, dan fleksibel, serta dijamin oleh bank penerbit dengan masa berlaku tidak terbatas. Contohnya, pencatatan akuntansi RTC. Tanggal 21 April 2003, Dea nasabah Giro Bank Mitra Niaga Semarang membeli RTC seri A sebanyak 8 lembar dengan harga 1 juta atas beban giro 2 juta, tunai 1.500.000 dan beban giro aga nasabah Bank Mitra Niaga Semarang 2 juta serta cek Bank BAS Semarang sebesar 2.500.000. Jurnal Bank Mitra Niaga Semarangnya yaitu clearing RAR Warkap Clearing pada RAR Warkap Clearing senilai 2.500.000, sedangkan tanggal clearing 2 Giro BI 2.500.000, Giro Aga 2 juta, Kas 1.500.000, Giro Dea 2 juta, pada RTC 8 juta dikredit. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu contoh kedua dalam pencatatan akuntansi rupiah traveler check. Contohnya yaitu bila tanggal 31 Mei 2003 dia mencairkan RTC sebanyak 2 lembar di Bank Mitra Niaga Denpasar, maka jurnal di cabang penerbitnya yaitu di cabang Semarang tanggal 31 Mei 2003 RTC dia didebit sebanyak 2 juta, sementara rekening antar kantor cabang Denpasar dikredit. Sementara jurnal di cabang pembayar yaitu di Bank Mitra Niaga Denpasar, rekening antar kantor cabang Semarangnya didebit, sementara kredit di kasnya dikredit. Selanjutnya, contoh ketiga, pencatatan akuntansi rupiah traveler check. Tanggal 1 Juni 2003, Dea membelanjakan RTC untuk membayar biaya akomodasi di Hotel Mahendra Denpasar sebanyak 3 lembar. Dan kemudian, hotel tersebut adalah nasabah Giro Bank Mitra Niaga Denpasar. Untuk itu, Mitra Niaga melakukan inkaso dengan biaya Rp100.000. Jurnal di cabang penerbit, yaitu Bank Niaga Semarang, 31 Juni 2003, RTC Dea didebit, sementara rekening antar kantor cabang Denpasar dikredit sebanyak 3 juta. Selanjutnya, untuk di cabang pembayar, yaitu Denpasar, Bank Mitra Niaga Denpasar, saat inkaso dikonfirmasi, pada tanggal 31 Juni 2003, rekening antar rekening warkat inkaso diserahkan Rp3 juta dan dikredit. Kemudian jurnal di Bank Mitra Niaga atau bank pembayar saat inkaso berhasil, yaitu rekening antar kantor cabang Semarang didebit, sementara Giro Hotel Mahendra dikredit dan komisi inkaso dikredit. Contoh keempat, pencatatan akuntansi rupiah traveler check. Pada tanggal 5 Juni, dia melakukan RTC untuk membayar barang-barang antik pada Persada Galeri di Denpasar sebanyak 2 lembar seri A. Persada Galeri adalah nasabah Giro Bank Arya Duta Denpasar. Jurnal di Bank Arya Duta Denpasar saat penyerahan warkat clearing yaitu tanggal 5 Juni. Rekening antar kantor warkat clearing dikredit dan didebit Giro BI 2 juta dan dikredit Giro Persada Galeri dan komisi inkaso sebanyak 1.900.000 dan 100.000. Sementara itu, jurnal di Bank Mitra Niaga Denpasar yaitu rekening antar kantor cabang Semarang didebit sebanyak 2 juta dan Giro BI dikredit sebanyak 2 juta. Dan jurnal di cabang penerbit Bank Mitra Niaga Semarang, RTC didebit 2 juta dan rekening antar kantor cabang Denpasar didebit sementara sebanyak 2 juta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right.